Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sudana selaku dosen penguji 1, yang kedua Ibu Rani selaku dosen penguji kedua, dan yang terakhir Ibu Lady Andini selaku dosen penguji 3. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya Nima Dewi Kusma Putri dengan NIM 22156444154 akan mempresentasikan usulan proposal saya ini mengenai pengaruh good corporate governance dan environmental social governance terhadap nilai perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024. Baik, langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama, yakni mengenai bab 1. Nah, seiring perkembangannya zaman, isu-isu yang dihadapi juga semakin bervariatif, seperti adanya konflik antara Rusia dengan Ukraina yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia. Nah, menurut data dari PBB, peran tersebut telah memperburuk krisis biaya hidup secara global. Nah, hal itu juga yang menyebabkan perusahaan dan industri dunia semakin mengalami tekanan ekonomi secara global. Dalam kondisi ini, perusahaan yang menerapkan good corporate governance atau GCG cenderung lebih tangguh dalam menghadapi krisis. Nah, selain itu, environmental social governance atau ESG juga menjadi perhatian utama bagi investor karena mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi, etika, dan komitmen terhadap keberlanjutan jangka panjang. Nah, tata kelola perusahaan di Indonesia dianggap yang terburuk di Asia. Nah, hal ini dibuktikan berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh Corporate Governance Watch atau CG Watch pada tahun 2023 yang dilakukan oleh ASEAN Good Corporate Governance atau ACGA yang berjudul Spectrum of Standard Regulators that the Tone Corporate Governance Progress. Merupakan suatu lembaga yang mengkompetisikan penerapan serta kebijakan good corporate governance yang diikuti oleh perusahaan se-Asia Pasifik termasuk juga negara Indonesia. Nah, berdasarkan hasil riset tersebut, Indonesia menduduki peringkat terendah dengan skor 35,7%. Dan selain itu, pengungkapan ESG yang lengkap dan transparan menjadi indikator yang terpenting bagi para investor. Aspek lingkungan seperti dari ESG, seperti perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya tidak hanya menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap keberlanjutan, tapi juga mengurangi risiko jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan bagi investor. Nah, menanggapi hal tersebut, OJK menerbitkan peraturan dengan nomor 51/PJOK-03 2017, yaitu menyusun Sustainability Report. Bursa Efek Indonesia juga mendorong semua perusahaan menerapkan prinsip ESG. Namun, implementasi dari ESG di Indonesia masih bersifat sukarela, karena belum semua perusahaan menyadari bahwa ESG score dapat meningkatkan daya tarik investor dan nilai dari perusahaan. Dalam penelitian terdahulu, hasil mengenai pengaruh GCG dan ESG terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan perbedaan. Nah, seperti penelitian yang dilakukan oleh Parwata pada tahun 2023 yang membahas pengaruh GCG yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen memberi pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan nilai perusahaan. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indahsari dan Gantino pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Heldai dan Sulfitri pada tahun 2025 dalam penelitiannya mengatakan bahwa ESG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, hal ini sangat bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Janes dan Kim pada tahun 2023 yang membahas pengaruh penerapan Environmental Social Governance atau ESG terhadap nilai perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap price to book value atau PBV. Nah, berdasarkan latar belakang dan hasil research gap yang telah dipaparkan, maka serta adanya inkonsistensi terhadap penelitian sebelumnya, hal inilah yang mendorong saya untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance dan Environmental Social Governance terhadap nilai perusahaan dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik tersebut. Kemudian, terkait novelty dari penelitian ini menggunakan sampel dengan jangka waktu yang berbeda, yaitu tahun 2022 hingga 2024. Dan selain itu, masih rendahnya tingkat penelitian yang menyatakan bahwa pengaruh DCG dan ESG terhadap nilai perusahaan, khususnya di perusahaan manufaktur secara simultan dalam suatu penelitian. Nah, nilai perusahaan di sini saya ukur melalui Tobin Skew. Alasan saya menggunakan perusahaan manufaktur yang dipilih sebagai subjek penelitian ini karena dua alasan utama. Nah, yang pertama, sektor perusahaan ini memiliki dampak lingkungan yang signifikan seperti polusi udara, air, serta limbah akibat dari proses produksinya. Kondisi ini menuntut penerapan ESG yang kuat khususnya pada aspek lingkungan atau environmental untuk meminimalkan risiko lingkungan dan meningkatkan reputasi perusahaan di mata para investor. Nah, dalam hal ini, tata kelola perusahaan atau GCG berperan penting untuk memastikan bahwa kebijakan ESG diterapkan secara konsisten dan transparan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan dan menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan. Kemudian yang kedua, yakni perusahaan manufaktur beroperasi dalam lingkungan yang sangat kompetitif serta rentan terhadap fluktuasi biaya dan dinamika pasar. Nah, oleh karena itu, praktek GCG ini sangat dibutuhkan untuk menjaga efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang akuntabel. Nah, sementara itu, kinerja ESG yang baik dapat menjadi keunggulan yang kompetitif, mendorong loyalitas konsumen serta minat para investor, sehingga pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah Good Corporate Governance atau GCG dan ESG Score berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2024.
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh antara Good Corporate Governance atau GCG dan ESG Score secara simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2024. Nah, kemudian manfaat dalam penelitian ini yaitu dari sisi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Lanjut kepada bab 2 mengenai kajian pustaka. Nah, selain didasari oleh fenomena, penelitian ini juga didasari oleh beberapa grand teori. Teori agensi atau teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan William pada tahun 1976. Dalam teori ini, manajemen atau agen akan bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh para pemegang saham atau prinsipal. Teori keagenan dapat menjelaskan bagaimana perilaku dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses perusahaan. Karena pada dasarnya antara agen dan prinsipal memiliki kepentingan yang berbeda. Hal ini memicu terjadinya konflik keagenan atau agensi konflik. Nah, GCG adalah timbul akibat dari pemisahan antara kepentingan agen dengan prinsipal. Dalam teori agensi ini juga menjadi yang membuat agen melakukan kecurangan, yaitu dengan melakukan kepentingan pribadinya di atas kepentingan prinsipal. Perusahaan harus mendapat meyakini bahwa dengan menerapkan GCG menjadi pengganti dari etika kerja dan penerapan etika bisnis sesuai dengan komitmen yang telah disepakati oleh perusahaan. Yang kedua, yakni teori legitimasi. Teori legitimasi menyatakan bahwa secara umum manajemen mampu mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan. Teori tersebut juga mengatakan bahwa perusahaan berupaya mendapatkan legitimasi dari masyarakat dengan cara memastikan kegiatan mereka selaras dengan nilai norma sosial yang berlaku. Legitimasi mencerminkan pentingnya tindakan perusahaan agar dianggap sesuai dengan norma, keyakinan maupun pemahaman yang diterima secara sosial. Yang ketiga, yakni teori stakeholder, menekankan bahwa perusahaan harus memberi imbalan kepada para pemangku kepentingan. Nah, tujuan dari penerapan GCG adalah untuk mengkontrol dan menjadikan pedoman bagi perusahaan agar tetap beroperasi sesuai dengan tujuan stakeholder, serta menjadi nilai lebih perusahaan. Selain itu, penerapan Good Corporate Governance atau GCG dapat menciptakan adanya nilai tambah bagi perusahaan dan pihak kepentingan atau para stakeholder. Variabel-variabel dalam penelitian yakni yang pertama ada nilai perusahaan, yang kedua Good Corporate Governance, dan yang ketiga adalah ESG Score. Nah, beberapa kajian penelitian yang relevan dengan penelitian ini dapat dilihat pada gambar kerangka pikir. Nah, berdasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu, maka muncullah rumusan masalah dan dibuatlah hipotesis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, yang pertama, yaitu hipotesis pertama, yaitu Good Corporate Governance berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2024. Yang kedua, ESG Score berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2024. Yang ketiga, yakni Good Corporate Governance dan ESG Score berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2024. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengolahan data menggunakan metode analisis statistik atau regresi linear berganda, kemudian dilakukan pembahasan hasil untuk menjawab hipotesis dan menarik kesimpulan, serta memberikan saran yang relevan bagi pihak-pihak yang terkait. Baik, selanjutnya yaitu bab 3, jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022 hingga 2024. Dan data perusahaan diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Kemudian tempat dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022 hingga 2024, dan data perusahaan diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Dan pengumpulan data dan analisis data ini dilakukan pada Maret hingga bulan Juli pada tahun 2026. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 267 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini menggunakan beberapa kriteria yang dapat dilihat pada gambar tabel seleksi. Setelah melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria penelitian, diperoleh sebanyak 16 perusahaan sebagai sampel penelitian. Dengan periode pengamatan selama 3 tahun, maka total jumlah observasi yang digunakan dalam analisis ini adalah sebanyak 48 perusahaan. Kemudian, variabel penelitian dan definisi operasional, yakni GCG dalam penelitian ini diukur melalui 4 proksi kepemilikan, yakni kepemilikan manajerial, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit. Nah, kepemilikan manajerial yakni saham manajer, dewan direksi, dan manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian yang kedua, kepemilikan institusional, saham pemerintah, institusi, dan perusahaan lain dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Yang ketiga, komposisi komisaris independen, yaitu jumlah komisaris independen dibagi dengan total anggota dewan komisaris dikali dengan 100%. Kemudian terkait dengan kualitas audit diukur menggunakan variabel dummy. Dalam penelitian ini, pengungkapan ESG Score diukur menggunakan teknik ESG dari Morningstar Analytics yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id. Kemudian terkait nilai perusahaan, dalam penelitian ini nilai perusahaan diproyeksikan dengan menggunakan rasio Tobin-Skew, yang dimana MVI merupakan market value of equity, kemudian DEV yaitu utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang, kemudian TA yaitu merupakan total aset. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi non partisipatif, di mana peneliti mengambil data yang relevan tanpa terlibat secara langsung dalam kegiatan proses operasional. Dan data yang dikumpulkan meliputi laporan tahunan perusahaan manufaktur yang dapat diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia.
Kemudian, terkait dengan teknik analisis data, yaitu yang pertama ada analisis data deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikulinaritas, heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Kemudian yang ketiga yaitu uji hipotesis, yaitu analisis regresi linear berganda, uji parsial atau uji T, uji simultan atau uji F, dan yang keempat yaitu uji koefisien determinasi atau adjusted R-square. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Baik, sekian presentasi saya. Terima kasih.